Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam para juara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan layanan bidang bimbingan karir berkenaan dengan strategi sukses SMPTN dan SBMPTN 2022. Layanan ini saya berikan untuk seluruh kelas 12 guna menghadapi SMPTN dan SBMPTN 2022 agar siap menghadapi tes untuk UTBK dan memilih jurusan di SMPTN maupun di SBMPTN. Dalam menghadapi SMPTN dan SBMPTN, ada sebaiknya kita memiliki strategi-strategi yang jitu agar lulus dan diterima di PTN dengan jurusan yang kita inginkan. Untuk itu semua, kita perlu memiliki persiapan yang matang agar hasilnya bisa maksimal. Untuk itu, dalam layanan kali ini, saya akan memaparkan strategi-strategi agar sukses di SMPTN dan SBMPTN 2022. Mari kita simak materi berikut. Yang pertama, strategi yang harus kita persiapkan sebagai siswa calon peserta SMPTN dan SBMPTN adalah memahami aturan terlebih dahulu. Karena baik di SMPTN maupun di SBMPTN memiliki aturan masing-masing dalam prosesnya. Adapun aturan di SMPTN adalah setiap siswa dapat memilih 2 jurusan dari 1 PTN atau 2 PTN dengan ketentuan. Jika memilih 2 PTN, maka salah satu harus berada di satu wilayah dengan sekolah asal. Jadi anak-anak sekalian, bagi peserta SMPTN yang dinyatakan lulus eligible, kalau kalian memilih 2 PTN, satu PTN-nya boleh di luar, tetapi satu PTN-nya lagi wajib di sekolah asal, satu wilayah dengan sekolah asal. Ya, tapi untuk jurusan tetap dipersilakan memilih 2 jurusan. Saya contohkan, apabila kalian memilih satu jurusan di PTN A dan satu jurusan di PTN B, maka PTN B harus berada di satu wilayah dengan sekolah asal kalian. Tetapi apabila kalian memilih 2 jurusan di satu PTN saja, maka PTN tersebut boleh berada di luar wilayah sekolah asal. Untuk SBMPTN berbeda lagi. Jadi, untuk SBMPTN, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi atau jurusan pada satu PTN atau masing-masing satu program studi pada 2 PTN. Hal ini berbeda dengan SNPTN tadi. Kalau SBMPTN tidak mengharuskan kalian memilih PTN yang satu wilayah dengan sekolah asal. Jadi kedua PTN boleh di luar daerah. Dengan ketentuan, apabila kalian memilih kelompok soshum, maka kalian termasuk dalam kelompok ujian soshum. Begitu juga kalau kalian memilih kelompok saintek, maka kalian akan
diujiankan dalam kelompok ujian saintek. Tetapi apabila ada yang mau lintas jurusan, maka kalian akan dikelompokkan dalam kelompok ujian campuran. Maksudnya, siswa yang termasuk dalam kelompok soshum boleh memilih kelompok saintek ataupun sebaliknya. Tetapi jangan lupa dalam mendaftar kalian wajib mencantumkan atau memilih kelompok ujian campuran. Oke, itu untuk yang pertama, strategi yang pertama. Jadi jangan sampai salah. Sehingga kalau memang kalian tidak berminat untuk kuliah di PTN daerah sekolah asal, maka sebaiknya jangan memilih PTN tersebut. Karena apabila kalian lulus dan tidak diambil, itu akan berdampak tidak baik. Oke. Strategi kedua, pilih sesuai dengan keinginan dan cita-cita. Ya. Dengan memilih jurusan baik SNMPTN maupun di SBMPTN, sebaiknya kalian memilih yang sesuai dengan cita-cita yang kalian inginkan. Karena kalau jurusan itu sesuai dengan cita-cita, maka itu akan mempermudah diri kalian untuk meraih cita-cita yang telah kalian impikan. Selain itu, dengan kuliah yang sesuai dengan jurusan yang diinginkan akan menambah motivasi kalian selama kuliah. Ada salah satu studi yang menyebutkan bahwa salah satu faktor besar mahasiswa tidak bisa menyelesaikan perkuliahannya karena jurusan atau program studi yang dipilih tidak sesuai dengan keinginannya. Strategi selanjutnya yaitu urutkan pilihanmu sesuai prioritas. Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, urutan dalam memilih jurusan itu merupakan indikasi skala prioritas kalian, prodi atau jurusan mana yang kalian inginkan. Sehingga sebaiknya kalau kalian memilih jurusan A, maka letakkan jurusan A itu di pilihan pertama. Karena itu akan menjadi pertimbangan panitia atau sistem untuk meluluskan kalian. Oke, selanjutnya pertimbangkan pilihan kedua. Meskipun ini pilihan kedua, tapi sebaiknya jangan diremehkan juga. Karena apa? Karena bisa jadi ketika pilihan pertama kalian tidak lulus, maka bisa jadi kalian lulus di pilihan kedua. Artinya, ada beberapa faktor penting yang harus kalian ketahui sebelum memilih jurusan untuk pilihan kedua. Apa itu? Yang pertama, tetaplah memilih jurusan yang kamu minati. Jurusan yang kalian minati. Meskipun ini pilihan kedua, tetap jurusan yang kalian minati. Meskipun skala minat kalian mungkin lebih rendah dari pilihan yang pertama. Kedua, pilihlah yang standarnya lebih rendah dari pilihan pertama. Agar kriteria yang ditetapkan dari jurusan itu sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Dan harapannya kalian bisa lulus di pilihan kedua tersebut. Strategi selanjutnya adalah cek daya tampung. Nah, hal ini yang sering terlewatkan oleh siswa karena dianggap remeh. Padahal daya tampung ini cukup berpengaruh dalam faktor penentu diterima atau tidaknya kalian. Ada beberapa jurusan di universitas
yang memiliki daya tampung sedikit, padahal jurusan tersebut adalah jurusan favorit, sehingga rasio yang mendaftar itu tidak sebanding dengan rasio daya tampung. Hal ini harus dicermati, ya. Sebaiknya cari jurusan di PTN yang memiliki daya tampung cukup besar dan dari segi pelamar tidak terlalu banyak. Hal ini bisa jadi salah satu faktor membuka peluang kalian untuk diterima di PTN yang kalian inginkan. Selanjutnya yaitu cek prospek kerja. Saya yakin kalian semua dalam memilih jurusan, dalam memilih pilihan untuk melanjutkan studi, tujuan akhirnya adalah untuk dapat bekerja. Nah, hal ini harus sejalan lurus dengan jurusan yang kalian ambil. Sebaiknya kalian melakukan riset kecil-kecilan, kira-kira setelah tamat kalian mau bekerja apa. Ketika telah menentukan pekerjaannya apa, terus ketahui kira-kira peluang kerjanya seperti apa. Agar pada saat kalian selesai kuliah, kalian bisa langsung bekerja. Saya contohkan, ketika kalian memilih jurusan yang berpeluang besar untuk bekerja di daerah kalian, semisal untuk bekerja sebagai guru, tenaga kesehatan, itu peluang kerja masih cukup besar. Maka jurusan-jurusan yang berkenaan dengan guru atau tenaga kesehatan itu bisa menjadi salah satu alternatif jurusan yang bisa kalian pilih. Yang terakhir adalah evaluasi diri. Evaluasi diri di sini dimaksud adalah kemampuan finansial yang pertama. Karena selama perkuliahan kalian akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam prosesnya. Hal ini tidak bisa dikesampingkan. Harus dimanage dengan baik, diperhitungkan dengan benar. Yang kedua, kemampuan akademik. Sebaiknya sesuaikan kemampuan akademik kalian dengan jurusan yang kalian pilih serta PTN yang kalian tentukan. Tiga, minat dan bakat. Hal ini berpengaruh besar dalam penyelesaian studi kalian atau kuliah kalian selama di PTN. Dengan minat yang tepat dan bakat yang benar, maka studi kalian atau kuliah kalian akan selesai dengan baik. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk strategi menghadapi SNMPTN dan SBMPTN di 2022. Semoga kalian semua diterima di jurusan yang kalian inginkan dan di PTN yang kalian harapkan. Salam sehat, salam juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.